Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحابته وعلى جميع أهل بيته وعلى من سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat, pendengar radio As-Sunnah FM di kota Cirebon yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan kajian-kajian ilmiah melalui siaran radio As-Sunnah FM ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita di pagi hari ini adalah amalan yang akan menolong kita di hari yang tidak bermanfaat, harta, kedudukan, dan juga anak-anak kita di hari yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya menghisab amalan-amalan manusia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang mana tidak berguna harta, anak, kedudukan, pangkat, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang raqaiqul qulub. Raqaiqul qulub adalah yang akan menenteramkan, yang akan membina hati seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan keimanan seorang naik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan memperbaiki kualitas keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Raqaiq diambil dari kata-kata riqqah. Riqqah berarti kelembutan. Riqqah berarti pembinaan kepada hati seseorang agar hatinya selalu terasah, agar hatinya selalu bersih daripada dosa, daripada kemaksiatan kepada Allah, daripada kekufuran kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak memperhatikan permasalahan ini, sehingga mereka hanya sibuk dan menyibukkan dirinya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, kepada hal-hal yang tidak bisa menjadikan imannya naik, kepada hal yang hanya sekedar kenikmatan dunia belaka, sehingga dia lupa tentang akhirat, tentang satu peristiwa, tentang satu alam, yang mana alam itu dinamakan alam kubur. Pendengar radio As-Sunnah FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan saya pada hari ini dan pada pagi ini, saya berikan judul hari pertama di alam kubur. Saya berikan judul hari pertama di alam kubur
Karena banyak hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang masalah ini. Dan rata-rata hadis yang menceritakan tentang masalah itu adalah berkaitan tentang pertanyaan di hari pertama. Dan tidak ada pertanyaan setelah itu. Kemudian saya katakan hari pertama atau malam pertama di alam kubur. Saya katakan malam pertama di alam kubur. Karena kuburan itu adalah gelap gulita bagai malam yang berada bersama diri kita. Yang tiada henti. Karena seseorang telah berada di liang kubur. Karena seseorang tidak bisa menyalakan lampu di sana. Atau tidak bisa melihat sinar matahari di sana. Pertama, karena mata dia tertutup. Yang kedua, karena jasad dia ditutupi oleh tanah dan bumi yang ada bersama diri dia, setia menemani dia sampai datang hari pembalasan. Pembahasan saya pada pagi hari ini insyaallah ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan membahas tentang pengenalan atau hakikat kehidupan dunia ini. Yang kedua, saya akan membahas dan mengingatkan bahwa kematian itu akan dan pasti terjadi. Kemudian yang ketiga, sakaratil maut, tentang satu peristiwa sakaratil maut sebelum terjadinya kematian. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kondisi manusia di alam kubur ketika bumi sudah mengubur diri kita. Ketika yakni kain kafan sudah membungkus diri kita, apa yang terjadi di sana? 4 poin ini saya beri judul malam pertama di alam kubur. Saya gambarkan sebagai malam pertama di alam kubur agar orang tidak takut. Saya gambarkan malam pertama di alam kubur karena malaikat mengatakan kepada orang-orang yang berbuat baik dan berhak mendapatkan surga, "Nam naumaka la'arus, tidurlah engkau seperti halnya pengantin baru yang tidur." Oleh sebab itu, supaya kematian ini tidak terkesan angker, supaya kematian ini tidak ditakuti oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala pernah mensifatkan manusia, "Qul innal mauta alladhi tafirruna min." Katakan wahai Muhammad, kematian yang kalian lari daripadanya. Orang merasa angker, orang merasa seram, orang merasa ketakutan ketika disebutkan kematian di sana. Padahal ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio As-Sunnah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menundukkan tentang kematian tadi. Apa hakikat kematian tadi dalam pembahasan berikut ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia yang kita tinggali ini, dan dunia tidak ada yang mengingkari bahwasanya kita membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah menciptakan dunia dan apa yang ada di dalamnya untuk manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membatasi kehidupan dunia kepada hambanya, sehingga manusia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang akan bisa menyelamatkan diri kita dari kelupaan dan pemberdayaan dunia terhadap diri kita adalah seorang mengingat kematian dan hakikat dunia yang seutuhnya. Pendengar yang berbahagia, apabila kita kenal dengan kata-kata al-maut atau kematian, maka kematian itu tidak kenal akan teman. Sekarang, apabila datang kepada kita kematian, maka kematian itu tidak pernah kenal bahasanya kita adalah teman dia, tidak. Dia tidak pernah pilih kasih, memilih orang karena temannya bukan.
karena kematian itu tidak berteman dengan diri kita. Apabila kematian itu datang kepada diri kita, maka habislah semuanya. Kematian itu tidak memiliki tempat tinggal. Kematian itu yakni bagai alam semesta. Kematian itu yakni tidak memiliki tempat tinggal. Kematian itu adalah menawan diri kita. Seperti halnya kita berada dalam tawanan pasukan yang sangat kuat. Kemanapun komandannya memerintahkan, maka kita akan mengikutinya. Tidak ada orang yang bisa bersembunyi walaupun di benteng yang sangat kokoh. Kematian itu tidak punya usia. Ia sepanjang hari akan berada. Sepanjang tahun-tahun akan menunggu diri kita. Ia tidak menunggu seorang. Akan tetapi setiap orang menunggunya. Kematian itu akan memutus segala cita-cita manusia. Kematian itu akan memutus semua rencana yang diinginkan. Kematian itu akan memutus semua keinginan yang dicita-citakan dan tidak pernah tercapai. Apabila kematian itu sudah datang, maka semua mata menangisinya. Semua mata mengeluhkannya. Dan apabila kematian itu datang dan menjumpai diri seseorang, maka akan ditandai dengan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah hakikat kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar yang berbahagia. Oleh sebab itu, hendaklah seseorang mengerti tentang hakikat kehidupan dunia. Lihatlah di dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang nomor 9, 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allah mengatakan di sini, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru orang-orang yang beriman. La tulhikum, janganlah kalian disibukkan, diperdaya oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak, harta, anak yang kita usahakan untuk lahir sebagai pendamping dan sebagai penyelia dan penggembira hidup kita. Dan harapan setiap orang tua. Kemudian harta yang setiap pagi kita keluar untuknya. Pulang di sore hari untuk mendapatkan sesuap nasi. Dan beberapa gepok rupiah untuk menghidupi keluarga kita. Allah katakan, jangan sampai harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari ingat kepada Allah. Dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kalian menyebabkan kalian lupa ngaji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta anak kalian menyebabkan kalian lupa akan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan ini, artinya orang-orang yang lalai kepada Allah, karena harta mereka, karena anak mereka, faulaika humul khasirun. Allah katakan mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Allah memberikan solusinya agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah dari apa-apa yang aku berikan rizki atas kalian. Min qabli, sebelum datang kepada kalian. Al-maut, kematian. Fayaqul, dan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yani orang yang telah datang kepada mereka kematian, mereka akan berkata, ya Allah,
kalau seandainya engkau, ya Allah, tunda kematianku ini ila ajalin qarib, kepada waktu yang lain, kepada waktu yang mundur, sehingga aku bisa bersedekah dan aku bisa menjadi orang-orang yang saleh. Kemudian di dalam ayat itu pula Allah menegaskan, kalau seandainya diberikan waktu kepada mereka, maka mereka tidak bisa melakukan kebaikan seperti yang mereka cita-citakan. Allah tegaskan, wala yuakhirallah, Allah tidak akan mengakhirkan ajalnya apabila telah datang kepada seorang jiwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui atas apa yang mereka akan lakukan dan telah lakukan. Ketika mereka ingin dikembalikan kepada dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tolak mentah-mentah. Tidak. Kalau dikembalikan lagi ke dalam kehidupan dunia ini, maka kalian tidak akan beramal dengan satu amalan yang baik. Tidak akan menjadi orang saleh. Tidak akan menjadi orang-orang yang bersedekah. Tidak akan menjadi orang-orang yang mendirikan salat dan lain sebagainya. An-Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Aksiru dzikra hadimal ladzat wa qala al-maut. Kata Nabi SAW, berbanyaklah kalian mengingat kematian, pemutus segala kenikmatan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang mulia ini adalah bukti yang besar bahwasanya sebagai pengikut Rasulullah SAW, hendaklah kita memperbanyak mengingat kematian. Dan mengingat kematian ini merupakan petunjuk daripada Rasulullah SAW, karena Nabi SAW katakan, aksiru, berbanyaklah. Banyak di antara kaum muslimin lupa tentang masalah ini. Mereka banyak membicarakan tentang masalah ini dan masalah itu. Masalah yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya di hari akhirat. Lupa akan kematian. Sehingga yang mereka kedepankan adalah dunia, hawa nafsu. Mereka yang kedepankan adalah hubud dunia, cinta kepada dunia dan cinta kepada hawa nafsu. Padahal Rasulullah SAW, Nabi yang kita cintai, ketika Rasulullah SAW khutbah di masjidnya, maka Nabi SAW terdengar suaranya sangat kencang di pasar, dan orang mendengar bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan tentang masalah kematian. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dengan sanad yang bagus. Anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذاكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. Bahwasanya seorang berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, manakah di antara orang-orang yang beriman yang paling afdal? Nabi menjawab, mereka yang paling baik akhlaknya. Kemudian manakah di antara orang-orang mukmin yang paling cerdas, yang paling pintar? Maka beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang terbaik adalah orang yang selalu siap untuk persiapan setelah kematian. Mereka lah orang-orang yang cerdas, kata Nabi SAW. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang-orang menyibukkan dan tenggelam dalam pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, tidak pernah menyibukkan dirinya dengan amal-amal baik. Mereka itu bukanlah termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paling baik akhlaknya, orang-orang yang siap terhadap kematian mereka.
Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai' yusi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Adalah hak seorang muslim apabila tidur bermalam, atau apabila dia ingin tidur, hendaklah wasiatnya tertulis di sebelahnya. Dan waktu penulisan wasiat itu yang disunahkan yang setiap 2 hari sekali. Kalau seandainya dia bisa menuliskan setiap malamnya dan setiap harinya, maka itu adalah lebih baik. Karena manusia tidak tahu kapan ajal akan menjemput diri kita. Dari Abdullah ibnu Umar, beliau pernah mengatakan, pada waktu itu Rasulullah SAW memegang kedua pundaknya. Dan Abdullah ibnu Umar diberikan satu nasihat, mau'izah dari Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib, aw 'abir as-sabil, wa'ud nafsaka min ashabil kubur. Dari Abdullah ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan kepadanya, "Wahai Abdullah, wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing yang sedang menyeberangi jembatan, atau anggaplah diri kamu termasuk calon penghuni kubur." Ada juga di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Kun fid dunya, hiduplah kamu di dunia ini, ka'annaka gharibun aw 'abir as-sabil." Engkau menganggap diri engkau adalah orang yang asing atau orang yang sedang menyeberang jembatan. Kemudian riwayat tadi mengatakan, "Idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa." Kalau seandainya engkau berada di waktu pagi, maka jangan pernah engkau menunggu waktu sore. Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan pernah menunggu waktu pagi. Kerjakan, karena ajal kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput diri kita. Yang kedua, bahwasanya kematian itu adalah pasti dan akan datang menjumpai diri kita masing-masing. Seperti Allah ungkapkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 101. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demikianlah orang-orang kafir ketika datang kepada mereka kematian, maka mereka berkata, qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku kepada dunia, kepada kehidupan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia ini. Orang-orang itu mengatakan, la'alli a'malu salihan, mudah-mudahan aku bisa beramal saleh. Fima taraktu, terhadap apa-apa yang aku tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun, itu adalah perkataan. Adalah satu ucapan yang mereka ucapkan. Akan tetapi ucapan itu tidak pernah terjadi. Ucapan itu hanya andai-andai dan buayan mereka, agar mereka dikembalikan ke dalam kehidupan dunia. Kemudian Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Allah tidak akan mengembalikan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayatnya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, karena mereka berada pada satu tembok yang sangat kuat, yakni pada satu alam yang sangat kuat, yakni alam barzakh, pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sampai datang hari kiamat, baru mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka. Faidah, dan apabila ditiupkan trompet,
yakni pertanda datangnya hari kiamat, fala ansaba bainahum, maka tidak ada saling mengenal antara hubungan nasab satu dengan nasab yang lainnya. Dan mereka tidak saling bertanya-tanya. Mereka akan sibuk akan diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio FM, As-Sunnah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun 99:101 menjelaskan kepada kita, wa min waraihim barzahun, bahasanya orang yang telah meninggal dunia, muslim ataupun kafir, mereka berada di alam barzah. Jadi ayat ini merupakan bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya ruh itu bisa kembali ke rumahnya dan akan menjadi pocong, dan akan menjadi genderuwo, dan akan menjadi kuntilanak, dan akan menjadi setan-setan yang lainnya seperti yang diungkapkan, yang didoktrinkan oleh televisi-televisi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang membuat acara-acara tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensikapi tentang masalah dunia dan kematian ini. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahasanya beliau berkata kepada seseorang, wa huwa ya'iduhu, sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya, igtanim khamsan qabla khamsin, ambillah yang 5 sebelum datang yang 5. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syababaka qabla haramik, yakni masa mudamu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Artinya ketika orang dalam posisi sehat, kuat, sehat jasmani dan rohani, sebelum datang masa tuamu, kemanakah masa muda itu dihabiskan? Untuk bermaksiatkah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dihamburkan umur-umurnya untuk apa? Untuk bermaksiatkah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa sihhataka qabla saqamika, dan kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Kesehatan adalah satu hal yang luar biasa. Nilainya sangat mahal sekali. Banyak orang menjual kesehatan ini. Bahkan bisnis yang paling luar biasa sekarang ini adalah mereka yang menjual kesehatan ke orang-orang yang tidak atau yang selalu dirundung dengan rasa sakit, dengan cara menjual asuransi dan lain sebagainya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kesehatan ini sebagai sesuatu yang utama dan lebih mulia daripada harta benda yang kita miliki. Dengan bukti ketika orang itu sakit, maka dia rela menjual apa saja demi kesembuhannya. Ini menunjukkan bahasanya kesehatan adalah waktu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sehat, apa yang kau lakukan? Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ghinaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka, yakni masa kayamu. Wa ghinaka, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ketika engkau kaya dahulu, wahai fulan, dengan untuk apa harta yang engkau miliki sekarang ini? Ketika engkau dulu banyak harta yang berlimpah ruah melilingi sekitar engkau, untuk apa harta itu kamu gunakan? Wa faraghika qabla syughlik, masa luangmu sebelum datang masa yakni sibukmu. Wa hayatika, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu atau kematianmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mensifatkan orang-orang yang selalu mengambil kehidupan dunia. Allah katakan, "Man kana yuridu hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Tetapi mereka di akhirat akan mendapatkan kerugian. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin,
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an pernah mengatakan, sesungguhnya ada dua hal yang aku paling takutkan atas kalian. Yang pertama adalah tulul amal, banyak berandai-andai. Dan yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Dan yang kedua adalah yakni mengikuti hawa nafsu. Para ulama mengambil kesimpulan dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini, bahwasanya dari dua hal ini, tulul amal, banyak berharap, berandai-andai, berangan-angan, dan juga ittiba'ul hawa, banyak mengikuti hawa nafsu. Apabila dua sifat ini ada pada seseorang, maka akan lahir 6 penyakit hati yang lainnya. Yang pertama, akan lahir minimnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan lahir minimnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakni akan lahir satu penyakit yang mengatakan saya masih muda. Dengan kata-kata saya masih muda, berarti dia mengakhirkan taubat yang seharusnya dia sekarang ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, akan lahir satu penyakit, yakni dia akan memperbanyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, akan lahir satu penyakit, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mengaji, berkurang drastis, menurun drastis. Karena dua penyakit yang datang kepada dia, tulul amal wa ittiba'ul hawa. Yang kelima, dia akan menjadi orang yang kaku dalam bersikap dan berbuat, tidak memiliki kelembutan hati, seperti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW atau para sahabatnya. Ruhama bainahum, yakni saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam, yakni selalu menjadikan alasan lupa ketika dia berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa, maka selalu gampang mengatakan, maaf, saya lupa, saya khilaf, dan lain sebagainya. Untuk itu semua para ulama mengatakan penyakit-penyakit yang tersebut atau 6 penyakit hati diakibatkan oleh 2 penyakit hati yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib akan terkikis dan hilang bersih sirna dari hati kita apabila kita melakukan 4 hal. Yang pertama adalah mengingat akan kematian. Yang kedua adalah mengingat selalu rumah masa depan kita, yakni kuburan. Dan yang ketiga mengingat selalu akan pahala dan siksaan Allah. Dan yang keempat mengingat selalu akan hari akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat apa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang masalah kematian adalah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dianjurkan agar diri kita terbersih daripada perbuatan-perbuatan dan penyakit-penyakit hati. Oleh sebab itu, di dalam pembahasan ini, yakni kita akan sedikit tahu tentang masalah kematian dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga dari asar-asar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sebelum datang kematian, ada satu peristiwa yang selalu datang kepada manusia. Dan peristiwa ini disebut sakaratul maut. Pernah terjadi kepada manusia yang paling sempurna, Rasulullah SAW. Bagaimana dengan diri kita, manusia yang penuh dengan dosa, yang tidak pernah ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kejadian ini pun akan menimpa diri kita. Sakaratul maut merupakan proses dicabutnya nyawa dari tubuh dia. Sakaratul maut adalah satu kondisi keadaan yang sangat berat pada diri seseorang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan setiap orang akan menjumpainya dan berhadapan dengannya. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Dan sungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah menjadi orang yang beruntung. Kehidupan dunia ini
tidak lain hanyalah kesenangan yang akan memperdaya kehidupan kalian. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan Allah Subhanahu wa taala cobakan atas kalian kebaikan, kejelekan dan kebaikan itu merupakan fitnah atas diri kalian, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dikembalikan. Peristiwa sakaratul maut adalah hak dan pernah menimpa jiwa dan nabi yang kita cintai, manusia yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan satu bukti yang nyata bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia biasa, hambanya dan utusannya. Sehingga Rasulullah SAW juga hidup, sehingga Rasulullah SAW juga meninggal. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di akhir hayatnya, di akhir usianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di akhir usianya dengan posisi yang sangat berat. Dikatakan ketika akhir usia Rasulullah SAW, maka sering Rasulullah SAW sholat dalam posisi beliau duduk, karena sudah tidak mampu lagi menyanggah tubuhnya yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW ketika mulai datang ajal atau ketika sakaratul maut sudah datang kepada dia, beliau Rasulullah SAW selalu jatuh pingsan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, muru abakum bis salati ma'an nas." Perintahkanlah bapakmu untuk salat bersama manusia, bersama para sahabat yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi rajulun bakka atau buka." Sesungguhnya bapakku adalah orang yang suka menangis. Maka jangan menyuruh bapakku, tapi suruhlah orang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan dan mengalami peristiwa yang sangat berat bagi dia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izin kepada semua istrinya untuk tidur di kamar Aisyah, di bilik Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka semua istrinya mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami satu peristiwa yang sangat besar, peristiwa sakaratul maut yang pernah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi 'ulbatun fiha ma, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma, fayamsahu bihima wajhahu ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يديه فجعل يقول إلى رفيق الأعلى حتى قبض صحيح البخاري. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika datang kepadanya kematian, yakni sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuhkan dengan air yang ada di tangannya ke muka Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Kemudian Rasulullah SAW menegakkan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW menegakkan tangannya. Kemudian dia mengatakan ila rafiqil a'la, kepada Allah, sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Bayangkan ikhwana fiddin, pendengar radio As-Sunnah FM yang menakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan tentang sakaratul maut, bagaimana tentang diri kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
sampai memanggil Aisyah untuk mendatangkan satu ember air karena panasnya, karena tidak kuatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan sakaratul maut. Hadis itu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio As-Sunnah FM yang maka Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha juga dikatakan oleh Fatimah anak beliau. Kemudian Fatimah mengatakan, "Ya abata, la karba ba'da al-yawm." Wahai bapakku, tidak ada satu kepedihan, kesusahan setelah hari ini, yakni setelah sakaratul maut ini. Peristiwa yang besar ini sebab menggegerkan semua penduduk Madinah, dan hampir semua penduduk Madinah tidak percaya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kemudian mereka mengatakan, salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, barang siapa yang menyembah, barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, maka akan saya penggal lehernya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berdiri naik di atas mimbar dan berkhutbah, amma ba'du, adapun selanjutnya, man kana ya'budullah, siapa saja orang yang menyembah kepada Allah, fa inna Allah ta'ala hayyun la yamut, Allah maha hidup dan tidak mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, siapa saja orang yang menyembah, yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu telah meninggal dunia. Kemudian beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a." Muhammad itu adalah seorang rasul, telah datang rasul-rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalau beliau itu meninggal dunia atau terbunuh, kalian akan murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari ajaran agamanya, maka tidak Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugi sedikit pun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio As-Sunnah FM yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar tadi, menjadikan penyejuk bagi semua penduduk Madinah. Dan pada waktu itu mereka mengatakan seolah-olah yakni ayat itu baru diturunkan pada hari itu. Ma'asyiral muslimin, apa yang menjadi rahasia dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mauti la sakarat," pernah diungkapkan oleh seorang sahabat beliau yang bernama Ka'ab. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, hadithna 'anil maut." فقال نعم يا أمير المؤمنين وهو كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل فأخذت كل شوكة بعرك ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika bertanya kepada Ka'ab, "Wahai Ka'ab, beritakan kepadaku tentang kematian. Mudah-mudahan aku bisa mengambil hikmah daripadanya." Kemudian Ka'ab menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kematian itu bagaikan tangkai yang memiliki duri yang sangat banyak, memiliki duri yang tajam dan sangat banyak, terdapat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut seseorang dan ditarik dahan tadi atau ranting tadi dari mulutnya, maka duri yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya akan menempel di tenggorokannya dan di tubuhnya. Itulah rasa sakit ketika orang berada pada posisi sakaratul maut." Subhanallah al-azim. Pernah diriwayatkan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika ditanya tentang masalah kematian, beliau menjawab, "Kematian itu bagaikan besi penusuk daging yang sangat panas dan dimasukkan ke dalam kulit seseorang, kemudian ditariknya. Itu rasa daripada sakaratul maut." Kemudian
Diriwayatkan dari Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, kaifa wajadta al-maut?" Qala wajadtu nafsi ka syatin hiyatin biyadil qussat tusallah. yakni wahai Musa, bagaimana engkau dapatkan kematian ini? Beliau mengatakan, aku dapatkan diriku seperti kambing yang masih hidup kemudian dikuliti oleh orang-orang yang menyembelih. Sebelum disembelih dikuliti dulu. Itu rasanya. Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, aku bercita-cita melihat seseorang yang berakal dan tegas. Kemudian datang sakaratul maut menjumpai diri dia. Kemudian, yakni kejadian itu ternyata menimpa Amr ibn al-As. Dan dikatakan, wahai Amr ibn al-As, engkau dulu pernah mengatakan, kalau seandainya, yakni kejadian itu menimpa diriku, maka bagaimana yang terjadi? Bagaimana yang terjadi kepada dirimu, wahai Amr ibn al-As? Kemudian Amr ibn al-As mengatakan, yakni aku mendapatkan seolah-olah diriku ini tertimpa oleh langit yang 7. Dan aku berada dalam hempitannya. Aku berada antara langit dan bumi. Dan aku sepertinya keluar dari lubang yang amat kecil. Aslam Maula Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah mengatakan, pernah meriwayatkan, yakni tentang kondisi sakaratul maut yang dialami oleh setiap orang. Dikatakan apabila seorang mukmin masih memiliki dosa di dunia ini dan amalannya belum bisa menggugurkan dosanya, maka sakaratul maut itu adalah sesuatu yang bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ketika dia belum sempat bertaubat di dunia ini dan posisi dia sedang berhadapan dengan sakaratul maut, maka sakaratul maut itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang belum ditaubatkan kepada Allah, yang belum sempat dia ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taubatnya. Itulah hikmah daripada sakaratul maut. Itulah hikmah yang pernah diajarkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Namun, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio As-Sunnah FM di Cirebon dan di kota-kota lainnya, lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokannya. Rawahu Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan beliau berkata hadisun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum terlambat bagi pelaku-pelaku kemaksiatan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa berada di tenggorokan kita. Sebelum nyawa berbunyi, sebelum nyawa itu ngorok dan akan keluar dari tubuh kita. Bertaubatlah ayuhal mu'minun. Bertaubatlah ayuhal muslimun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat daripada azab kubur, dan mudah-mudahan kita yakni termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mana hari yang tidak berguna bagi kita, yakni harta, kedudukan, anak dan lain sebagainya. Disebutkan dalam satu riwayat, apabila seorang mukmin itu diantarkan ke kuburan, maka yatba'u isnani wa yabqa wahid, akan mengiringinya 3 jenis. Ada akan mengiringinya 3 golongan. Yakni zahabal isnani wa yabqa wahid, akan pergi setelah mayat itu dikuburkan dalam kuburan, akan pergi 2 hal. Akan meninggalkan diri dia 2 hal. Yang pertama, ikhwanuhu wa usratuhu, saudara-saudaranya dan semua sanak keluarganya akan pergi meninggalkan dia. Wa maluhu, hartanya juga akan pergi meninggalkan diri dia. Wa yabqa wahidun, dan akan ada setia bersama diri dia. Bersama diri dia di alam kubur. Yakni yabqa wahidun
Apa wahidun di sini? Wahidun di sini adalah wa yabqa amaluhu, akan bersama dia amalannya yang akan menemani dia di kegelapan malam kubur, dan akan menemani dia ketika datang pertanyaan-pertanyaan dari kedua malaikat aswadani azraqan, yuqalu li ahadihima munkarun wa lil akhar nakir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio As-Sunnah FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah dikuburkan di alam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka dalam surat Ghafir ayat 46, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Kepada mereka dinampakkan neraka di pagi hari dan di petang hari, dan pada hari terjadinya hari kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkan keluarga Fir'aun ke dalam azab. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan sekarang ini neraka. Ada di sana azab kubur, dan ada di sana kenikmatan kubur. Sehingga ahli sunnati wal jamaah mengatakan, termasuk i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, mengatakan bahwasanya azab kubur itu adalah hak, nikmat kubur itu adalah hak. Dan para ulama berselisih, apakah azab kubur itu terjadi pada badan, pada tubuh atau jasad mayat, atau pada ruhnya sekaligus. Beberapa pendapat para ulama mengatakan, ada yang mengatakan pada ruhnya saja, ada yang mengatakan pada jasadnya saja, dan ada yang mengatakan kepada dua-duanya, kepada ruhnya dan jasadnya. Dan perkataan yang terakhir, pendapat yang terakhir adalah pendapat yang paling benar. Dahulu seorang budak, Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, pernah melihat Utsman menangis di sebelah kuburan, sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Dan dikatakan kepada dia, "Wahai Umar, wahai Utsman, tuanku, telah disebutkan tentang surga dan neraka, kenapa engkau tidak nangis? Tetapi ketika disebutkan tentang kubur, maka engkau menangis." Maka Utsman radhiyallahu taala anhu menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan itu merupakan tempat tinggal kita yang pertama kali di akhirat. Itu merupakan tempat tinggal kita yang pertama kali di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Apabila orang diselamatkan dari kuburan, maka selebihnya adalah mudah bagi dia. Wa illam yanju, apabila dia belum diselamatkan dari azab kubur, fama ba'dahu asyad, maka selebihnya akan lebih pedih bagi dia. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan demikian, dan aku setelah mendengarkan sabda dari Rasulullah SAW ini, tidaklah pernah aku bersikap kepada kuburan kecuali menjadikan peringatan bagi kehidupanku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketika mayat itu sudah dikuburkan di dalam kubur, maka akan datang kepada dia seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Idza qubira ahadukum atahu malakan, akan datang kepada dia dua malaikat, aswadani, yakni berwarna hitam, azraqani, dan berwarna hijau. Yuqalu, maka akan dikatakan kepada dia, maka dikatakan nama malaikat tadi adalah Munkar, dan yang lainnya adalah Nakir. Maka dia akan bertanya malaikat tadi kepada diri kita, apa yang engkau katakan kepada orang ini, yakni kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang tadi menjawab, itu adalah Nabi Abdullah, tidak ada sembahan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Kemudian malaikat tadi mengatakan, aku sudah tahu engkau akan mengatakan demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kubur bagi orang tadi. Yuwassa'u lahu fi qabrihi 70 dira'an fi dira' fi 70. Maka kuburan orang tadi akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dira'an 70 dira'an 70 hatta dikali 70. Tsumma yunawwaru lahu, kemudian kuburannya diberikan cahaya.
Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan kepada dia, nam, tidurlah engkau sepuasnya. Kemudian orang tadi mengatakan, arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, bolehkah aku kembali kepada keluargaku untuk mengabarkan atas kenikmatan yang aku dapatkan di alam kubur. Fayaqula, kemudian malaikat itu mengatakan, nam, naumatal arus, tidurlah seperti hanya pengantin baru yang sedang tidur. Lihatlah kaum muslimin wal muslimat, apa yang dikatakan oleh orang yang mendapatkan kenikmatan kubur ini. Apakah aku boleh kembali kepada keluargaku untuk menghabarkan kepada mereka dari kenikmatan kubur yang mereka dapatkan? Kalau seandainya mereka boleh dikembalikan kepada keluarga mereka dan lantas mereka memberitahukan tentang kenikmatan kubur yang mereka dapatkan, maka niscaya ma'asyiral muslimin, tidak ada orang yang berani melakukan kemaksiatan, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan kepada Allah, kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua keluarga dia akan sadar, semua keluarga dia akan menyadari bahwasanya perbuatan dia selama ini adalah salah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan demikian. Allah jadikan hidup kita ini adalah ujian. Apakah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Apakah kita akan menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang tadi berada di alam kuburannya dengan kenikmatan yang luar biasa. Itulah malam pertama di alam kubur bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan luaskan kuburannya. Wa in kana munafiqan, apabila dia seorang munafik, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Apabila dia seorang munafik, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Dia akan menjawab, la adri, aku tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk menelannya, sehingga tulang-tulangnya berserakan dan berantakan. Senantiasa orang tadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang hari kiamat. Subhanallah. Sehingga kalau orang tadi boleh meminta kepada Allah, matikan aku sekarang juga. Jangan disiksa diriku dengan siksaan seperti ini. Itulah gambaran yang kedua dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan satu kenikmatan di alam kubur yang tidak berguna harta dan anak kita dan pangkat dan derajat kita. Dan ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan ada beberapa kelanjutan dari kajian ini, insyaallah ta'ala. Dan kami persilahkan kepada studio untuk mengambil alih waktu yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah, ikhwatal Islam. Berikutnya ada sesi tanya jawab, Ustaz. Ada sesi tanya jawab yang insya Allah akan para pendengar bisa bertanya langsung di line telepon di 488728 ataupun di pesan singkat di 081321064073. Halo. Ya, Ustaz. Ada pertanyaan dari via SMS, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Ada pertanyaan dari SMS, Ustaz. Iya, SMS aja lebih jelas. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah seseorang saya dahulu kemarin pernah melihat ada orang yang sudah meninggal, tetapi saya di keesokan harinya masih melihat orang tersebut seperti berkeliaran di sekitar rumahnya, Ustaz. Apakah penglihatan saya masih benar atau
memang itu jelmaan dari jin atau setan, Ustaz? Iya. Ya, syukran. Tafadhol Ustaz, jawab. Iya. Ini salah satu fenomena yang terjadi sekarang ini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar terhadap orang yang telah meninggal. Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan tadi bahwasanya ketika roh itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, suara saya jelas ya? Dan roh itu diangkat oleh malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan roh tadi ke dalam jasadnya untuk ditanyai tentang pertanyaan-pertanyaan kubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka tidur dengan sepuas-puasnya dan mereka berada pada alam yang dinamakan alam barzakh. Surat yang saya bacakan tadi, surat Al-Ghafir, surat Ghafir, surat Al-Mu'min, adalah dalil yang sangat kuat. Ikhwani fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala adalah dalil yang sangat kuat bahwasanya mereka berada di alam barzakh. Mereka berada di alam barzakh. Jadi mereka tidak akan gentayangan seperti yang diyakini oleh kebanyakan orang, atau mereka tidak berada pada satu posisi menakut-nakutin orang dan lain sebagainya, karena mereka berada di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan mereka berada di dalam alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Jadi apabila ada bayangan-bayangan seperti orang masih berkeliaran, masih masak, itu adalah yakni qarinnya, yakni adalah qarin dari kalangan jin yang menyerupai diri dia untuk menakut-nakutin orang atau untuk maksud-maksud yang lain. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan kembali dari seorang hamba Allah di Sindang Laut. Pertanyaannya demikian: apakah akan terampuni dosa-dosa orang tua kita yang sewaktu hidupnya banyak melakukan amal perbuatan syirik? Syukron. Assalamualaikum. Akhwan fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala, syirik itu adalah sesuatu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengerjakannya dan melakukan perbuatan syirik tadi. Oleh sebab itu kita bertanya kepada yakni si penanya, apakah saudara dan orang tua yakni pada waktu itu mengerti itu adalah perbuatan syirik atau tidak? Kalau seandainya belum tegak kepadanya atau belum pernah diberitahukan, belum pernah diceritakan bahasanya perbuatan tadi adalah perbuatan syirik, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Oleh sebab itu, yakni janganlah pernah kita meninggalkan dakwah yang mulia ini, yakni mendakwakan tauhid yang pertama kali. Karena banyak sekali orang yang mendakwakan tauhid, orang yang mendakwakan selain tauhid, dan orang tadi tidak mengerti tauhid, kemudian dia mati dalam kondisi tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yakni kalau orang tua antum tidak mengerti tentang masalah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, untuk line telepon saat ini masih dalam perbaikan dan kami masih menyambung beberapa pertanyaan yang mulai masuk berdatangan dari via SMS. Kembali Ustaz, ada penelpon yang mohon maaf, ada SMS yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Ana Hindun dari Sumber, pertanyaannya demikian: apakah benar mayit disiksa karena tangisan keluarga yang merasa kehilangannya? Syukron. Iya, tangisan yang diakibatkan oleh keluarga mayit itu merupakan ratapan, dan ratapan itu termasuk salah satu bentuk sifat yang tidak rela akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yakni seseorang hendaklah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal mayyit yu'adzabu bisababi buka'i ahli, apabila si mayit tadi berwasiat, memberikan wasiat, kalau saya yakni meninggal nanti tangis di diri saya, apabila berwasiat demikian maka dia akan diadab dengan sebab perbuatannya.
Oleh sebab itu, yakni tidak boleh seorang berwasiat agar menangisinya ketika meninggal. Adapun tangisan manusia yang biasa dan sebagai bentuk kasih sayang kepada dirinya itu tidak masalah. Naam. Dari pesan singkat dari seorang akhwat di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah mati suri itu ada dan bagaimana tanggapan terhadap orang yang katanya sudah mati suri dan mereka telah melihat surga dan neraka? Syukron. Yakni tentang masalah mati suri, wallahu a'lamu bishawab. Yang jelas apabila Allah Subhanahu wa taala mematikan seseorang, maka orang itu tidak bisa bangkit lagi. Adapun mati suri, mungkin dia mati sebetulnya dia itu belum mati. Oleh sebab itu orang yang mati hendaklah dia dipastikan secara kedokteran bahwasanya jantungnya berhenti dan semuanya sudah tidak ada. Kalau orang mati suri itu adalah orang yang belum mati. Kemudian adapun perkataan mereka bisa melihat surga dan neraka, ya, perkataan mereka bisa melihat surga dan neraka. Saya katakan bahasanya surga dan neraka itu baru ditampakkan kepada kita ketika kita berada di alam kubur. Ketika kita berada di alam kubur. Ya. Ketika kita tidak berada di alam kubur, maka surga dan neraka itu tidak ditampakkan. Mungkin jadi, yakni seperti halnya dia itu, yakni bermimpi bertemu dengan surga dan neraka, bermimpi dengan ini, itu bisa jadi masuk dalam bab mimpi. Dan itu tidak bisa diyakini sebagai surga dan neraka. Karena orang itu belum mati. Jadi orang yang mati suri itu adalah orang yang belum mati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mengalami kematian. Setiap jiwa. Berarti orang yang mati suri itu belum mengalami kematian, belum dha'iqah, belum merasakan. Ya, seperti kita menghirup makanan yang sedap, ya. Makanan yang sedap itu baunya udah kecium 1 kilo. Tetapi kita belum bisa merasakan makanan tadi sebelum kita mencicipinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan kullu nafsin dha'iqah, akan merasakan kematian. Seperti itu. Dan orang yang mati suri belum merasakan kematian seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya kullu nafsin dha'iqatul maut dalam Al-Imran 185 dan juga di dalam Al-Anbiya 35, ya. Seperti itu. Nah. Berikutnya ada pesanan dari via telepon. Mohon maaf belum bisa terkoneksi Ustaz. Pertanyaannya demikian Ustaz, dari Abu Hamzah di Jamlang. Katanya azab kubur itu yang diazab adalah roh dan jasad. Lalu bagaimana dengan mayat-mayat yang diawetkan? Misalnya Fir'aun, apakah azabnya hanya rohnya saja atau bagaimana terhadap jasad-jasad yang diawetkan? Iya, akhwan fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala itulah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan di dalamnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan dan membetulkan bahwasanya roh itu diadab, mayat itu diadab rohnya dan jasadnya sekaligus. Karena permasalahan adab kubur ini adalah masalah yang gaib dan manusia harus mengimani apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tidak boleh orang mengadakan satu percobaan, tidak boleh orang mengadakan satu eksperimen, mayatnya diawetkan, kemudian mayatnya ditaruh di kaca dan sebagainya, kemudian ditaruh inframerah di dalam kuburan untuk mendeteksi apakah benar apakah ada kubur itu bagi mayat di dalam kubur atau tidak. Ya. Dan demikian ini termasuk salah satu bentuk ingkar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak boleh orang yang mengatakan demikian. Yang wajib atas diri seseorang adalah iman kepada apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang masalah Fir'aun, bagaimana bentuk adabnya dan sebagainya, wallahu a'lam bishawab, bentuk adabnya kita tidak mengerti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yakni bisa jadi menyempurnakan kenikmatan yang ada pada orang kafir, dan juga Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memberikan peringatan bagi orang-orang yang kafir. Seperti contohnya jasad Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala yakni diselamatkan jasad Fir'aun ini, Allah Subhanahu wa taala kecualikan untuk memperingati orang-orang setelahnya. Itu akibat orang-orang yang sombong di atas bumi ini
yang mengaku Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia bersama bala tentaranya yang kuat dan kokoh di tengah bahtera yang sangat luas, di tengah lautan yang sangat luas, menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak ada artinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan tadi dalam ayat An-naru yu'raduna 'alaihi guduwan wa 'ashiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan untuk Firaun, maka untuk Firaun ini dan keluarganya Allah katakan An-naru yu'raduna 'alaihi guduwan wa 'ashiya. Api neraka ditampakkan di pagi hari dan di petang hari. Wa yauma taqumus saah, kemudian ketika datang hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, maka Allah langsung memerintahkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat pedih dan sangat keras. Ya, itu pengecualian untuk Fir'aun. Ya, pengecualian untuk Fir'aun itu langsung dimasukkan. Yani wa yauma taqumus saah, ketika datang hari kiamat, adkhilu, dimasukkan semua. Adapun jasad Fir'aun dan sebagainya itu dijadikan tadzkir bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami beritahukan bagi para pendengar yang melalui via internet bisa bertanya langsung dengan Ustaz di via conference, bisa diketik langsung di situ. Dan bagi yang para pendengar melalui via radio bisa di SMS di 0813210473. Dan untuk saat ini via telepon hanya bisa diterima oleh operator luar, belum bisa kami on air kan. Baik Ustadz, berikutnya masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan di kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan kembali dari seorang hamba Allah di kota Cirebon. Berapa lama seseorang yang disisa di alam kubur? Apakah manusia sejak zaman dulu hingga sekarang masih menikmati atau siksa kubur? Sampai kapankah itu akan terus berlangsung? Syukron kasir. Iya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi, orang yang mendapatkan kenikmatan kubur sampai dibangunkan hari kiamat, sampai didatangkan hari kiamat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya itu adalah hasan. La yuqiduhu illa ahabba ahluhu ilaih hatta yab'atsullahu ta'ala min madja'ihi. Yakni orang tadi akan tidur dengan puas, melihat kenikmatan, melihat surga dengan puas, sehingga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari tempat tidurnya. Ya, kemudian orang-orang yang diazab, ya, orang-orang yang diazab juga disebutkan dalam hadis Tirmidzi, fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahumullahu ta'ala min madja'ihi dzalik. Allah senantiasa mengazab diri dia sampai datang yakni hari kiamat kepada dia. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, bahasanya termasuk azab kubur akan datang kepada dia malaikat, ya, yang akan berada bersama dia orang yang ngeri, ya, wajah hitam. Ketika ditanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan palu dari besi untuk memukulnya, ya, dan orang tadi dipukul, dan palu yang dia miliki itu apabila digunakan untuk mukul gunung, maka gunung tadi akan menjadi debu. Itulah palu yang digunakan. Dan di dalam hadis-hadis yang lain memang tidak dijelaskan sampai kapan mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hadis Tirmidzi tadi jelas bagi kita bahwasanya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yab'athuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah, hatta yab'athuhumullahu ta'ala min madja'ihi. Itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Itu yang bisa saya jawab. Berikutnya masih ada di beberapa SMS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, assalamualaikum. Betulkah orang yang telah meninggal atau orang tua kita bisa melihat kita yang anaknya masih hidup di dunia? Syukron. Orang yang telah meninggal dunia, itu ruhnya akan berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertemu dengan roh tadi apabila kita sedang tidur. Dan itu benar.
akan tetapi bisa melihat dan sebagainya, itu tidak pernah diterangkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Wallahu alam, apabila mungkin ada riwayat, saya tidak tahu tentang masalah riwayat tadi. Yang jelas, yakni yang bisa ketemu ketika kita dalam kondisi kita tidur. Kita bisa bertemu dengan ruh yang telah meninggal. Seperti itu. Namun, apabila mereka bisa melihat diri kita, tentunya mereka itu sibuk dengan urusan yang ada di dalam. Jadi alam mereka sudah berpisah. Mereka berada di alam barzah. Dan sibuk dengan kenikmatan atau sibuk dengan azab kubur apabila dia berhak untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, yakni perkataan demikian, yakni wallahu a'lam, adalah perkataan yang tidak benar mungkin apabila orang mengatakan mereka itu bisa melihat diri kita dan bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Wallahu a'lam, itu adalah perkataan yang tidak benar. Tapi yang jelas mereka sibuk dengan urusan mereka, diazab atau diberikan nikmat. Orang yang diberikan nikmat, dia tertidur sampai datang hari kiamat. Bagaimana orang yang tertidur bisa bertemu dengan diri kita? Ya. Kemudian yang berikutnya, yakni orang yang mendapatkan azab kubur, dia akan diazab. Dan sibuk dengan azab tadi, bagaimana dia bisa mengurusi keluarganya? Seperti itu, wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, ini merupakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon nasihat dari Ustaz tentang saat ini adanya beberapa media ataupun media, baik media cetak ataupun elektronik, yang memperlihatkan aib ataupun cerita kisah nyata seseorang yang mana di saat sakaratul mautnya terjadi hal-hal keanehan seperti terbakarnya kulit ataupun gosongnya sesuatu yang jelas terhadap si jenazah yang sedang dimandikan ataupun yang lain sebagainya. Bagaimana untuk menyikapi hal tersebut? Apakah bisa dijadikan sebagai ibroh pelajaran atau bagaimana? Syukron. Orang yang meninggal itu wajib kita hormati seperti halnya kita menghormati dia ketika dia hidup. Oleh sebab itu, tidaklah pantas bagi seorang mengambil ibrah, peringatan dari kejadian-kejadian yang difilmkan atau kejadian-kejadian yang seperti ini dan seperti itu. Wakafa, cukup bagi dia untuk mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata itu terjadi pada seorang dan itu merupakan aib dia, dan tidak boleh seorang itu yakni untuk mengambilnya sebagai cerita atau sebagai bahan penulisan cerpen atau bahan untuk membuat sinetron, itu tidak boleh. Dan betapa banyak hal ini terjadi demi meraih keuntungan rupiah saja, bukan memperhatikan dari segi aspek agama Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, yakni nasihat saya kepada mereka yang mengelola entertainment, film-film, sinetron tentang masalah aib orang-orang yang telah meninggal, adalah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, yakni hendaklah memperingati mereka dengan ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW dan asar-asar cerita-cerita dari para sahabat Nabi SAW yang banyak sekali membahas tentang masalah ini. Itu cukup bagi kita yang demikian, karena yang demikian ini tidak menjadikan kita membeberkan aib orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengan sebab doa anaknya atau doa orang-orang yang pernah dizaliminya, sehingga mereka mendapatkan kenikmatan di dalam alam kubur. Seperti itu. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, karena waktunya sudah siang dan saya mesti pergi lagi ke tabligh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.